Enam tersangka telah ditetapkan polisian pasca tragedi Kanjuruhan. Investigasi dari seluruh pihak masih terus berjalan, mengungkap kronologi dan juga apa penyebab hingga terjadinya tragedi yang menewaskan 131 orang. Lebih dari seminggu tragedi ini terjadi, kini banyak kelompok supporter yang menyuarakan islah dan juga pesan perdamaian guna mengakhiri gesekan yang selama ini terjadi. Bagaimana kita media terus mengawal investigasi ini berlangsung hingga ada perbaikan sistem persepak bolaan tanah air, serta juga bagaimana pesan perdamaian antar supporter ini kita gunakan sebagai instrumen positif membangun kembali dunia olahraga kita. Kita akan membahasnya lebih dalam perspektif editorial bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revo Lusi Riza. Mas Revo, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Bram. Baik, Baik. dan alhamdulillah dalam kondisi baik, Mas Revo. Dan juga telah tersambung bersama kami Direktur Utama Tempo Arief Zulkifli. Mas Azul, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, makasih Bram. Baik, alhamdulillah dalam kabar baik semua narasumber. Saya akan ke Mas Revo terlebih dahulu. Kita tahu kemudian di minggu ini sudah ada penetapan 6 tersangka. Cukupkah sampai situ kemudian media mengawalnya, Mas? Ya, kita tentu tidak bisa berhenti pada penetapan tersangka ya, Bram. Karena kan terbesarnya adalah bagaimana kita kasus yang terjadi di Kanjuruhan minggu lalu. Jadi momentum perbaikan sepak bolaan ya dan juga ada umumnya. Nah, kalau misalkan kita bicara apakah ada 6 tersangka, kita tentu semua akan ini kepada independen dan tim investigasi saat ini sedang bekerja. Saya pikir tapi seperti juga pernyataan dari polisi bahwa tersangka bisa jadi bertambah gitu ya, karena sejauh ini yang ditetapkan sebagai tersangka ada 6 orang, 3 dari pihak 1 dari PSSI, kemudian dari pihak liga ya, dari pihak liga dan 3 dan panitia, yang 3 yang lain adalah polisi. Seperti yang kita lihat dari rekaman-rekaman kan, beberapa menyebutkan bahwa tembakan gas air mata itu dari hitungannya ada yang menyebut belasan kali, ada yang 40 kali gitu ya. Artinya polisi-polisi siapa saja pihak-pihak yang kemudian melakukan penembakan, apakah itu semua nanti diminta pertanggungjawaban atau hanya terpusat pada komandannya. Nah, kita semua saat ini yang sedang menunggu. Tapi yang jelas tentu kita semua akan mengawal ini karena kita berharap dari 131 orang itu tidak sia-sia dan ini bisa menjadi momentum untuk perbaikan, walaupun tentu harganya mahal sekali ya untuk memperbaiki persepak bolaan tanah air dan olahraga itu harus sampai sedemikian itu harganya. Baik, ini menarik kemudian 131 rasanya terlalu banyak, walaupun sebenarnya kalau kita bicara soal korban satu saja itu sudah menjadi sebuah tragedi begitu ya Mas Revo. Nah ini kemudian kalau kita lihat masalah sistem persepak bolaan, kita menganggap begitu instrumennya kan cukup banyak. Ada soal pengamanan yang masih belum tepat begitu, ada kemudian masalah infrastruktur stadion seperti yang disampaikan oleh salah satu tim TGIPF yang mengatakan Kanjuruhan tidak sesuai dan tidak ideal untuk jalur evakuasi. Bagaimana kita media memfokuskannya, Mas? Apa yang kemudian menjadi prioritas untuk kemudian bisa kita kawal dari perbaikan ini begitu, Mas Revo? Ya, Bram, seperti kita bahas minggu lalu ya di edisi lalu bahwa sebabnya kan tidak tunggal dan tentu kalau misalkan kita mau memperbaiki sistem persepak bolaan ini juga tidak tunggal juga. Banyak hal misalkan dari yang tudingan bahwa mafia skor misalnya itu masih ada di yang selama ini berputar gitu, tidak pelaksana dari pihak PSSI-nya sekalipun, kemudian kita sekarang juga melihat para supporter sudah mulai islah dan kemudian bertekad bahwa menjunjung tinggi sportivitas ini juga merupakan hal baik yang selama ini juga menjadi salah satu yang seringkali kita sayangkan juga, rivalitas atas supporter itu kemudian sampai menggugurkan sportivitas misalnya. Kemudian dari pihak infrastrukturnya sendiri kita tahu kita masih minim persepak bolaan nasional ini masih minim stadion yang pantas gitu ya. Tapi overall memang kita tentu tidak bisa menafikan juga beberapa perbaikan-perbaikan. Prestasi-prestasi timnas juga semakin kesini juga semakin baik, itu juga salah satu hal yang kita apresiasi. Tapi terlepas dari itu,
kalau misalkan berbicara tentang perbaikan, tentu faktornya banyak sekali gitu ya, mulai dari badan yang menaungi dari persepak bolaan nasional, negara liga, infrastruktur, bagaimana kemudian pembibitan dari usia yang dari U8, U11, U12 dan seterusnya gitu. Kemudian sampai pada kemudian kita mengelola supporter. Ini ya keamanan dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah hal yang menyeluruh yang saya pikir memang kita semua tentu berharap ini bisa menjadi sekarang ini semua terfokus di situ, ya mari kita benahi semuanya lah. Kita menyeluruh memang sekarang kita fokusnya masih pada pengusutan tragedi Kanjuruhan, tapi setidak-tidaknya ini juga kemudian bisa menjadi momentum untuk perbaikan secara keseluruhan. Baik, baik. Saya akan ke Mas Azul. Mas Azul, bagaimana tempo melihat tragedi ini, Mas? Apakah ini bisa menjadi pintu kemudian perbaikan dari segala hal yang kita harapkan lebih baik dalam persepak bolaan kita, Mas Azul? Ya, terima kasih. Saya kira pasti ya, terlalu mahal harga yang mesti kita bayar dengan 131 orang meninggal di Kanjuruhan kalau kita tidak jadikan itu sebagai momentum untuk perbaikan. Perbaikan apa saja? Tentu saja perbaikan segalanya ya, dari mulai prasarana, pengamanan, dan sebagainya. Tentu itu harus menjadi perhatian kita semua. Tapi yang harus kita katakan sekarang adalah publik itu menunggu dengan cepat apa yang hasil dari penyelidikan 3IPF. Saya kira pemerintah bagus sekali sudah membuat satu tim independen dan kita sekarang menunggu. Tadi di awal sudah ada pemberitaan, saya kira mereka sudah mendapatkan CCTV ya langsung dari lokasi di mana bencana itu terjadi, yaitu di pintu-pintu yang terkunci tadi. Nah itu dari situ kan bisa dielaborasi lagi. Jadi saya kira terlalu cepat kalau kita langsung bicara kepada apakah FIFA akan menjatuhkan hukuman kepada kita atau tidak. Terlalu cepat kalau kita mengatakan bahwa harus dilakukan evaluasi terhadap tangga yang terlalu curam atau pintu yang terlalu kecil. Saya tidak mengatakan itu salah ya, tapi saya kira penyelenggara negara, PSSI, pemerintah harus memahami psikologi publik ya, psikologi korban dan keluarga korban. Yang mereka inginkan adalah segera secepat-cepatnya mengetahui apa yang terjadi, bagaimana keadilan itu bisa mereka peroleh dengan seadil-adilnya gitu. Saya kira prosesnya sudah berjalan dengan baik, ada 6 orang dinyatakan sebagai tersangka, lalu siapa lagi? Apa yang terjadi dari itu semua? Betulkah gas air mata itu dilontarkan secara diambil oleh inisiatif dari polisi di level bawah seperti yang kita lihat menjadi tersangka dalam kasus ini? Apakah tidak ada pencegahan dari sebelumnya? Apakah tidak ada perintah dari atasnya lagi? Lalu bagaimana dengan sinyalemen dari Komnas HAM yang mengatakan bahwa ada dugaan gas air mata ini sudah melewati batas pemakaian atau sudah kadaluarsa, itu kan juga mesti harus diperiksa. Jadi menurut saya itu saja dulu yang menjadi fokus gitu. Adapun perbaikan-perbaikan ya itu sudah pasti dan sudah seharusnya begitu ya. Saya kira itu Mas Bram. Baik Mas Azul, ini saya sepakat bahwa perspektif keadilan itu tentu sangat ditunggu begitu ya oleh para korban. Psikologi publik ini mungkin menunggu apa kemudian keadilan yang bisa diberikan kepada para korban. Tapi kemudian kalau kita lihat dari poin itu Mas Azul, apakah kemudian kita sebagai media hanya menunggu pada satu pencarian ini atau kemudian sembari juga kita mencoba mencari pembenahan dari faktor lain agar kemudian jika liga ini dilaksanakan kembali pada tahun depan, hal serupa tidak terulang, paling tidak begitu Mas Azul? Ya tentu saja, saya kira banyak hal yang bisa dilakukan media untuk mengawal agar kasus ini tidak terulang lagi dan pengawasan atas penyelidikan atau pengawalan atas penyelidikan ini bisa dilakukan dengan bersama. Dan saya kira itu sudah berjalan. Ingat bahwa yang memperhatikan kita bukan sekedar media di dalam negeri, tapi juga media di luar negeri. Saya kira The Washington Post sudah mengeluarkan satu pemberitaan bahwa ada 40 gas air mata yang dilontarkan. Al Jazeera juga saya kira membuat liputan-liputan yang sangat bagus. Artinya sangat tidak bijaksana kalau kita melompat
atau langsung bicara tentang FIFA yang tidak memberikan sanksi kepada kita, misalnya begitu ya, atau hal-hal yang seperti itu. Itu saya tidak mengatakan bahwa itu salah, tapi dalam hal komunikasi publik menjadi kurang urgent, itu bisa disimpan di belakang gitu. Jadi selesaikan saja dulu tantangan-tantangan di depan kita untuk memenuhi rasa ingin tahu publik dan memenuhi rasa keadilan kepada korban dan keluarga korban. Baik, secara bertahap begitu ya, Mas Azul. Baik, Mas, ini kemudian Anda tadi sudah menyebutkan ya, soal bagaimana ada sinyalmen dari Komnas HAM yang juga melakukan investigasi secara parsial dan juga mandiri begitu. Nah, kita tahu paling tidak investigasi ini dilakukan oleh beberapa organ begitu ya, tidak hanya TGIPF tapi kemudian kepolisian iya, Komnas HAM iya, bahkan PSSI pun melakukan kemarin sempat konvers begitu. Bagaimana kemudian kita sebagai media melihat ketika hasilnya nanti mungkin tidak semuanya sama begitu, Mas? Tidak bisa menjadi satu rangkaian puzzle besar begitu, Mas Azul? Ya, saya kira pernyataan dari Menko Polhukam ya Pak Mahfud MD itu baik sekali yang mengatakan bahwa nanti direkonsile saja. Nanti kita lihat saling kontrol antara satu temuan dengan temuan yang lain. Nah, media sebetulnya bisa memberikan perspektif yang berbeda. Media punya keleluasaan untuk mendatangi korban, mungkin datang ke TKP, merekonstruksi lagi apa yang terjadi, melakukan wawancara dengan aparat, dan sebagainya. Saya kira selalu ada ruang buat media untuk melakukan investigasi secara independen. Dan penting sekali karena media itu adalah satu pihak yang secara normatif paling tidak itu tidak punya kepentingan atas ini semua. Kepentingannya adalah hanya memenuhi kebutuhan publik untuk tahu dan memperbaiki atau memberikan saran-saran pada perbaikan ke depan. Jadi saya kira harusnya memang kita berlomba-lomba media ini untuk melakukan investigasi dan penyelidikan lebih lanjut tentang ini semua. Saya tidak berharap sebetulnya kita bicara tentang perbaikan ke depan dalam pengertian FIFA tidak memberikan sanksi atau bagaimana liga diselenggarakan, tapi kita tidak menemukan jawaban apa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober itu. Nah, itu kan fatal menurut saya kalau itu kita tidak bisa jawab gitu. Sudah ada 6 orang yang jadi tersangka. Masa cuma 6 orang? Apakah tidak ada orang lain yang di luar itu? Bagaimana detailnya sebetulnya? Dan sebagainya begitu. Jadi menurut saya masih sangat panjang gitu. Saya dengar juga TGIPF juga sudah punya pikiran untuk buka kemungkinan dilakukan otopsi terhadap jenazah misalnya ya untuk memastikan kondisi dan kerusakan organ yang diakibatkan oleh gas air mata dan kejadian terinjak-injak itu. Nah, ini kan juga satu proses yang mesti dilampaui juga karena itu membutuhkan persetujuan keluarga dan sebagainya. Jadi buat saya sebetulnya marilah kita berfokus pada mencari tahu apa yang terjadi di sana dengan sebenar dan seakurat mungkin. Baik, saya akan ke Mas Revo pertanyaan yang sama. Kemudian ketika organ investigasi ini cukup banyak, bagaimana kita media melihat dan selain memverifikasi tentunya melihat mana yang kemudian bisa menjadi pegangan kita begitu, Mas Revo? Sejauh ini kita melihat niat baik dari pemerintah ada gitu ya dalam proses penyelidikan kasus Kanjuruhan ini. Menko Polhukam dan kemudian sampai Presiden juga sampai hadir di sana dan sekarang tim investigasi. Ini hal yang salah satu yang harus kita apresiasi lah gitu ya. Terlepas kemudian daripada itu kan kemudian banyak juga masyarakat sipil yang ikut juga mengawal kasus ini. Karena kasus 131 ini tentu banyak yang mengawasi ya, mengawal ya. Masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil dari LBH juga turut melakukan investigasi dan hari ini sore tadi dari koalisi masyarakat sipil dari LBH dan sebagainya sudah menyampaikan hasil temuan awal mereka. Beberapa di antara misalnya pasukan ini sudah masuk tangan dengan membawa air mata itu di pertengahan babak kedua misalnya. Saya pikir ketika kemudian makin banyak mata yang mengawasi, media juga ikut mengawal hal ini, bahkan sampai media asing ikut pula menginvestigasi, maka tentu bisa memberi banyak perspektif dan kemudian ikut mengawal gitu ya proses
ini, proses penyelesaian kasus ini tentu supaya lebih komprehensif. Yang seperti tadi dikatakan Mas Azul bahwa kita sama-sama juga apa iya cuma 6 orang gitu ya, karena tembakan gas air matanya lebih dari kali gitu, bahkan sampai 40 kali yang disampaikan oleh Washington Post. Washington Post melakukan investigasi dari video yang beredar didapati ada 40 kali tembakan mata di dalam tengah lapangan maupun ke tribun gitu. Ya. Dan tentu ini nggak mungkin hanya dilakukan oleh 3 orang polisi kan, Bram. Jadi siapa saja yang bertanggung jawab di situ tentu kita semua sekarang sedang menunggu. Apakah hanya 3 orang dari kepolisian ini dan 3 orang dari panitia yang bertanggung jawab atau lebih dari itu. Nah tentu kalau terkait dengan pidananya, ini akan terkait dengan masalah dan bukti-bukti hukum ya, karena ini semua tentu terkait dengan hukum. Tapi lebih dari hukum, misalkan kita bicara apakah penyelesaian kasus ini hanya sekedar dari hukum misalnya. Kalau misalkan bicara tentang norma misalnya, apa tidak ada orang lain yang merasa bertanggung jawab kemudian harus juga turut bertanggung jawab atas kasus ini. Tidak hanya dari segi hukum, tapi juga dari segi norma dan nilai-nilai yang selama ini berlaku gitu. Nah, kalau misalkan bicara hukum tentu bukti-bukti, tapi siapa yang bertanggung jawab atas kasus ini? Kalau misalkan dalam kita menilai dari kacamata nilai dan norma, apakah tidak ada yang lain yang bertanggung jawab dengan kemudian ikut turut bertanggung jawab atas hal ini, dan melakukan aksi-aksi lain gitu ya, misalkan mundur dari ininya misalnya. Nah, ini semua yang sekarang kan publik juga menekan soal itu juga ya, Bram ya. Dan begitu ya. sebenarnya penyelesaiannya tentu tidak hanya dari kasus hukum, tapi juga dari kacamata nilai dan value yang berlaku di kita gitu ya, Bram. Baik. Mas, ini kemudian ketika tadi Anda juga sudah menyebutkan salah satunya adalah kemudian ada desakan publik untuk ketua PSSI mundur begitu. Tapi kemudian kita tahu di paket berita juga Menpora sudah menjawab bahwa itu menjadi kewenangan dari FIFA dan pemerintah tidak berhak untuk mencampuri dan mengintervensi. Bagaimana kita media melihat ini, Mas? Bagaimana kita media juga bisa menjembatani kepentingan dan suara publik terkait dengan aspirasi ini begitu? Memang kalau pemerintah tentu tidak akan bisa intervensi PSSI, dan kita tentu berharap pemerintah tidak mengintervensi ya, Bram. Karena kalau sampai pemerintah itu mengintervensi badan olahraga, maka itu berat bagi atmosfer olahraga itu sendiri. Yang tentu kita harapkan adalah internal PSSI-nya melakukan pembenahan. Pembenahannya seperti apa? Yang sekarang kita tunggu. Ada 2 kan dalam proses kepemimpinan PSSI ini kan, apakah kemudian kita menyerahkan kepada FIFA atau dari itu. Nah, yang jelas memang ini momentum dan kita berharap PSSI juga berbenah terkait itu. Nah, memang pelaksanaan liga ini ada di, tapi bagaimanapun kan semuanya juga tetap ada di bawah tanggung jawab PSSI ya, Prof. Dan ini kita berharap PSSI lebih serius dan melakukan pembenahan-pembenahannya. Apakah memang ada yang salah di sana? Kalau memang ada yang salah, kita berharap dari secara internal organisasi itu bisa melakukan pembenahan. Baik, saya ke Mas Azul. Mas Azul, pertanyaan yang sama, walaupun sejak awal tadi Anda mengatakan soal PSSI bukan menjadi prioritas kita begitu hari ini untuk kemudian kita fokuskan, kita berikan perhatian, tapi apakah kemudian bagaimana kita media juga menjembatani aspirasi dari masyarakat ini, namun di satu sisi tidak ada aturan bahwa kita bisa mendesak misalkan ini ke pemerintah untuk bisa ikut mengintervensi, bahwa apakah kita harus menunggu FIFA begitu, Mas Azul? Ya, saya kira kita masih nggak bisa keluar dari aturan yang ada ya, yaitu pemerintah tidak boleh mengintervensi organisasi olahraga, dan itu semua sangat tergantung pada induknya, yaitu FIFA, gitu kan. Kalau masyarakat ada aspirasi, misalnya saya dengar di dalam change.org permohonan untuk atau permintaan untuk ketua PSSI mundur itu sudah lumayan besar, misalnya, ya biarkan saja itu berproses, saya kira ya. Karena pilihannya kan cuma FIFA mengambil tindakan atau ketua PSSI mundur. Tapi dari beberapa penjelasan, saya kira kan Pak Iwan menyatakan dia tidak mau mundur karena dia merasa bertanggung jawab. Dia ingin
menjadi bagian dari tanggung jawab itu. Nah, udah, saya kira itu. Jadi poinnya menurut saya adalah bagaimana kita mendorong PSSI untuk melakukan perubahan dan perbaikan dengan memanfaatkan momentum dari kejadian ini. Dulu juga pada saat yang bersamaan itu penyelidikan dan investigasi atas kasus ini bisa dijalankan gitu kan. Baik. Saya kira begitu. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa saya tidak mengatakan perbaikan di PSSI atau perbaikan dalam proses penanganan kerumunan oleh kepolisian itu tidak prioritas. Itu prioritas, tapi tolong itu disimpan dulu dalam komunikasi publiknya begitu, karena publik itu mengharapkan tahu apa yang terjadi, hukuman apa yang akan diberikan kepada mereka yang bersalah dan seterusnya. Gitu. Jadi penegakan hukum dan keadilannya dulu yang mestinya jadi perhatian begitu. Jadi sangat tidak bijaksana kalau belum kita bicara tentang FIFA yang tidak akan memberikan hukuman pada kita, atau misalnya kita beruntung bahwa FIFA tetap memberi kesempatan kita untuk terlibat dan menyelenggarakan kegiatan olahraga ini dan seterusnya begitu. Itu ya, bahwa kita bersyukur, iya kita bersyukur, tapi buat saya poinnya bukan itu kalau sekarang. Rasa keadilan publik dulu. Baik, psikologi publik seperti yang Anda sebutkan dalam statement sebelumnya tadi begitu ya Mas Azul. Nah ini kemudian yang juga menarik, kita tahu tensi politik sedang meningkat di tanah air begitu, apalagi jelang 2024. Bagaimana kemudian tragedi ini Mas, media kita mengawal tragedi ini agar tidak kemudian ditunggangi kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab, yang tidak berhubungan dengan penyelesaian dan penuntasan kasus Kanjuruhan ini begitu Mas Azul? Ya, saya kira dalam kondisi kontestasi menjelang 2024 ada saja mereka-mereka yang ingin mencari panggung begitu ya. Nah itu bukan sesuatu yang baru, kita sudah mengalaminya beberapa kali. Nyaris di setiap pemilu kalau ada kejadian misalnya banjir, bencana alam, gempa bumi, itu semua berbondong-bondong menancapkan bendera. Ya apakah partai, apakah kandidat di lokasi. Saya kira itu. Cuman dalam hal Kanjuruhan ini saya kira mungkin kalau boleh menghimbau begitu, menahan dirilah gitu para kandidat agar memberi kesempatan kepada tim gabungan independen mencari fakta, polisi dan seterusnya untuk memastikan betul apa yang terjadi. Gitu. Jadi simpati publik kepada siapapun yang menginginkan panggung di atas peristiwa ini itu akan pada tempatnya, tidak akan diberikan kepada mereka yang tidak punya peranan langsung tapi tiba-tiba ngambil posisi, ngambil panggung gitu. Saya kira itu sangat tidak elok begitu. Baik. Pertanyaan yang sama Mas Revo, agar kemudian tidak ada penumpang gelap menjelang 2024 atas tragedi ini begitu. Iya, publik saya rasa di sini sudah semakin melek politik, dan tadi kan Mas Azul mengatakan ini hal yang sebenarnya sudah sering terjadi kalau misalkan tiap kali menjelang pemilu gitu, kayak ada banjir, tiba-tiba banyak spanduk partai datang, tertancap di wilayah tersebut gitu ya. Karena sekarang publik karena sudah semakin pintar, kita bisa membedakan mana yang tulus, mana yang enggak. Dan kemudian kalau misalkan ada bantuan, biasanya kita terima, biasanya publik akan menerima, tapi perkara pilihan ya perkara lah, gitu ya. Itu sudah money politik dan sebagainya sudah tidak begitu laku lah kalau misalkan di kita sekarang gitu ya. Bantuannya diterima, tapi persoalan kan itu nanti yang sebenarnya sudah saya sih yakin publik kita sudah tahu soal itu. Baik. Tidak hanya publik, tapi kemudian kita juga media bisa menyaring begitu ya, agar tidak ada yang mengambil tempat yang bukan seharusnya begitu ya. Terima kasih Mas Revo dan juga Mas Arief Zulkifli. Kita tutup untuk dialog di tema ini. Namun usai jeda nanti kita akan melanjutkan dialog terkait dengan riuh deklarasi Capres Anies. Menjadi tepatkah momentum ini, apalagi pendaftaran masih 1 tahun lagi. CNN Indonesia Newscast akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.